Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Kitab Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 saya akan membacakan ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kalau kita mengobservasi Kitab Mazmur pasal 103 ditulis oleh siapa? Dan sangat jelas ditulis oleh Daud. Dalam ayat 1 dituliskan dari Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Zaman yang penuh dengan perubahan. Dunia terus berubah. Nilai moral bergeser. Komitmen mudah dilupakan. Bahkan di dunia ini kasih itu seringkali bersyarat. Namun di tengah segala ketidakpastian tersebut, pemazmur Daud mengajak kita memandang kepada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Mazmur pasal 103 ini merupakan nyanyian pribadi dari Daud kepada Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Ayat 17 dan 18 menjadi penutup dari Mazmur pasal 103. Penutup yang kuat dari bagian yang menggambarkan karakter Allah. Penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah rahmat. Di sini Daud menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak hanya sementara, tetapi kekal. Itulah kasih setia Tuhan. Terus menjangkau hingga anak cucu orang yang hidup takut akan Dia. Pelajaran yang kita dapatkan, interpretasi. Kalau kita melihat dari kalimat ayat ini, dikatakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ungkapan ini menunjukkan dimensi kekekalan kasih Tuhan. Kasih manusia terbatas waktu. Kasih manusia bisa berubah karena keadaan. Bahkan kasih manusia bisa hilang karena kekecewaan. Namun kasih Tuhan tidak demikian. Tuhan mengasihi bukan karena kita layak untuk dikasihi, tetapi karena Tuhan sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dituliskan di sana, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih sendiri. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kasih setia diterjemahkan dari bahasa Hesed, yang berarti kasih yang penuh komitmen, kasih yang setia, kasih perjanjian. Artinya Tuhan mengikatkan dirinya kepada umatnya dengan kasih yang tidak akan Ia batalkan. Jadi Tuhan sudah mengikatkan dirinya kepada umatnya,
kepada kita dengan kasih yang tidak akan Tuhan batalkan. Kasih Tuhan tidak bergantung pada performa kita, tidak tergantung pada keadaan kita, tetapi pada karakter Tuhan sendiri. Ketika kita gagal, kasih-Nya tetap tersedia bagi kita. Ketika kita setia, kasih-Nya tetap menopang kita. Karena itu, kita tidak hidup untuk mencari kasih Tuhan, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan harus menanggapi, meresponi kasih Tuhan yang sudah kekal Tuhan berikan kepada kita. Yang selanjutnya dikatakan atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kasih Tuhan itu universal. Kasih Tuhan itu untuk semua orang, siapapun juga. Namun ada kedalaman yang khusus bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ada kasih yang lebih khusus lagi. Takut akan Tuhan bukan berarti takut secara negatif, melainkan rasa hormat yang penuh kasih dan penuh ketaatan terhadap kekudusan dan otoritas Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan adalah pusat hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang tidak berani main-main dengan dosa. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan pedoman utama hidupnya dan dalam mengambil keputusan. Amsal 9 ayat 10 bagian A dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan soal perasaan, tetapi soal sikap hidup setiap hari. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita berpedoman kepada firman Tuhan atau tidak? Yang selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan, dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih setia Tuhan tidak berhenti pada satu generasi. Tuhan menjanjikan berkat yang berkesinambungan, yang mengalir bagi generasi berikutnya. Artinya ketaatan kita hari ini membawa dampak bagi generasi kita selanjutnya. Orang tua yang hidup takut akan Tuhan sedang menanamkan benih-benih rohani yang akan dituai oleh anak-anak kita. Sebaliknya, ketidaktaatan juga dapat membawa akibat buruk yang akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keluaran 20 ayat 5 dan 6 dituliskan di sana. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Seorang ayah yang setia berdoa untuk keluarganya mungkin tidak langsung melihat perubahan, tetapi doa dan teladannya menjadi warisan iman yang taat, jadi warisan iman yang kuat bagi anak-anaknya. Yang selanjutnya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
kasih Tuhan itu kekal. Bukan berarti kita hidup seenaknya. Kan Tuhan mengasihi aku terus-menerus. Sampai kapanpun Tuhan mengasihi aku. Terus kita hidup seenaknya. Tidak seperti itu. Ada tanggung jawab dari pihak kita sebagai umat Tuhan. Yaitu kita harus berpegang pada perjanjian dan melakukan titah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berpegang pada perjanjian berarti hidup setia pada hubungan perjanjian dengan Tuhan. Hubungan yang didasarkan pada kasih dan ketaatan. Ingat, untuk melakukan titahnya bukan berarti hanya tahu firman-Nya, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan nyata apa yang Tuhan firmankan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan bukanlah beban, melainkan bukti kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang sejati kepada Tuhan selalu melahirkan tindakan yang nyata dalam kesetiaan, pengampunan, dan pelayanan. Aplikasi bagi kita, ya, hiduplah dengan rasa syukur setiap hari. Ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis. Jangan menilai kasih Tuhan dari keadaan, tetapi dari salib Kristus. Itulah bukti kasih yang kekal, yaitu salib Kristus. Yang kedua, didiklah anak-anak dalam takut akan Tuhan. Iman yang sejati harus diwariskan, bukan hanya diceritakan. Jadilah teladan dalam doa, dalam ibadah, dalam kasih. Dan yang selanjutnya, berpeganglah pada firman di tengah godaan dunia. Dunia menawarkan banyak kasih yang semu, tetapi hanya kasih Tuhan yang kekal. Jadikan firman sebagai pegangan hidup utama kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang selalu ada bagi kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus hidup mengasihi Engkau. Hidup taat kepada firman-Mu. Dan kami mau mengajarkan kepada anak-anak kami, cucu kami, generasi kami selanjutnya, untuk mereka juga hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau, sehingga kasih setiamu ada turun-temurun bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi setiap orang yang takut akan Engkau. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, menyadari segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan kepadamu. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.